Shalom, selamat datang kembali, kita berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa agar keadaan kita sehat dan selalu diberi kelimpahan dalam segala hal. Kembali kita merenungkan firman ajaib yang bisa memberi kita kekuatan dan solusi dalam menjalani kehidupan ini. Tema renungan kita saat ini, rahasia ketenangan hidup dalam bersyukur. Mazmur 9 ayat 1, Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Presiden pertama Amerika yang memberikan pesan Thanksgiving adalah George Washington. Memberitahukan agar kita semua memberikan rasa syukur kepada Tuhan dengan tulus dan dengan rendah hati atas kebaikan dan perlindungan Tuhan kepada orang-orang di negara ini. Kemudian, ketika diuji berat dalam perang saudara, Abraham Lincoln mengeluarkan suaranya dalam pesan Thanksgiving. Karena itu saya mengundang saudara-saudara semua untuk menetapkan dan menjadikan hari Kamis akhir pada bulan November berikutnya, sebagai hari Thanksgiving dan pujian untuk Bapa kita yang baik hati di dalam surga. Dan saya memerintahkan agar dengan sungguh-sungguh memohon tangan Tuhan yang Maha Kuasa untuk menyembuhkan luka-luka bangsa dan memulihkannya agar kita bisa menikmati perdamaian, berkat, ketenangan, dan persatuan. Kita pasti tahu kalau setiap manusia ada momennya di mana mereka menghadapi satu masalah dalam hidupnya. Seperti yang dilakukan oleh para tokoh dalam Alkitab atau pahlawan-pahlawan kita terdahulu, kita harus meluangkan waktu mencari kebijaksanaan dan bimbingan dari Bapa Surgawi untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepadanya untuk setiap berkat yang telah diberikan olehnya. Mengucap syukur merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang Kristen. Itu merupakan kekuatan dan kuasa bagi doa-doa kita. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 6, Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Setiap doa permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan harus dibawa bersama dengan ucapan syukur sebagai tanda iman kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia telah mendengar doa-doa kita, dan atas semua hal yang telah dikerjakannya dalam kehidupan kita. Kehendaknya buat kita itu merupakan terang, buat kehidupan kita. Alkitab pun dipenuhi dengan doa dan ucapan syukur. Daniel 2 ayat 23, Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu, Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Efesus 5 ayat 19 hingga 20, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucapan syukur merupakan cara kita menunjukkan kerendahan hati di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Suatu hari, Yesus menyaksikan hati yang penuh syukur ketika Dia menyembuhkan sekelompok orang yang sakit kusta. Lukas 17 ayat 14 hingga 16a, lalu Ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Yesus memperhatikan sikap rendah hati orang tersebut dalam ucapan syukur, tetapi juga tentang kesembilan orang lainnya yang tidak bersyukur. Cerita di atas mengingatkan kita agar bisa menjadi seperti orang yang sakit kusta, kemudian kembali untuk mengucapkan syukur. Mengucap syukur membuat kita tenang dan damai serta jauh dari rasa takut serta khawatir, sebab kita tahu bahwa Tuhan adalah penolong kita di masa kesulitan. Saat kita berada bersama-sama dengan keluarga dan teman-teman, cobalah untuk mengucap syukur atas setiap hal yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita selama setahun kebelakang. Ada ketenangan hidup dalam bersyukur. Dalam iman kita, ucapkanlah syukur untuk rencana Tuhan yang akan datang, sebab ada kekuatan yang luar biasa di dalam ucapan syukur. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa Tuhan semesta alam yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Sekarang saya menyadari bahwa Engkau sangat baik dan tidak pernah meninggalkan saya sedetik pun. Saya bersyukur untuk keluarga, teman, kesehatan, pekerjaan dan semua kebutuhan hidup yang Engkau cukupkan. Saya bersyukur untuk semua hal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Amin. Sampai berjumpa lagi pada waktu berikutnya. Tetaplah setia di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat, sehat selalu, bersama keluarga dan orang-orang terdekat yang kita cintai. Silahkan subscribe, like dan share agar Anda selalu mendapatkan video renungan terbaru setiap harinya. Dukungan Anda merupakan bagian terpenting untuk memberkati sesama di mana saja. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengasihi Anda semua.